Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabama Film Cadel. Gimana hari ketiga kalian di tahun 2006 ini gimana, Lur? Awas, jangan terlena loh. Nggak kerasa 362 hari lagi 2027 loh, Lur. Balik maneh ambek aku Icang dengan peribahasa hari ini. Bagai kejatuhan durian musangking. Kali ini kita akan mengidul film Om Liam Neeson yang bergenre action thriller yaitu Memory tahun 2022, mengisahkan pembunuh bayaran yang menderita Alzheimer dan dia ditugaskan menghabisi nyawa 2 orang. Namun si pembunuh membatalkan misinya karena ternyata salah satu targetnya adalah seorang bocil, Lur. Di lain sisi seorang agen FBI sedang mengusut kasus perdagangan anak yang berkaitan dengan bocil tadi. Seperti apakah keseruannya? Langsung aja ke requestan salam-salam tidak hangat dari dulurku Suki Liar ya, Cak. Titip salam ikan hiu geter-geter, I love you forever. Halah. Ikan hiu kesamber geledek bunyinya jeder. Emang udah ada ceweknya, Der? Monggo skecaaken. Alex Lewis adalah seorang pembunuh bayaran yang sudah berumur dan mulai mengidap Alzheimer, yaitu penyakit gangguan otak yang menyebabkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir, sampai perubahan sikap. Kali ini Alex mendapat tugas di kota Guadalajara, Meksiko untuk membunuh seorang pria sebut saja Paijo yang sedang menjenguk ibunya di rumah sakit. Sebagai pembunuh bayaran profesional, Alex dapat menyamar dengan mudah sebagai perawat dan membunuh Paijo. Lalu ketika sudah balik lagi ke mobil, Alex pun melapor ke pihak yang menyewa jasanya jika misi sudah selesai. Setelah itu Alex pun mencopot baterai HP dan merusak SIM cardnya agar keberadaannya tidak bisa dilacak. Namun Alex sempat lupa di mana menaruh kunci mobil yang membuat dirinya semakin khawatir dengan penyakit Alzheimer. Di lain sisi, agen FBI bernama Vincent sedang menyamar untuk menangkap pelaku perdagangan manusia bernama Papa Gading, bukan dong blok, Papa Leon. Sumpah ini orang sakit sih, Lur. Karena Leon juga menjajakan anaknya sendiri yaitu Beatrice kepada Vincent. Akan tetapi penyamaran Vincent terbongkar saat Beatrice menemukan mic di dadanya dan Beatrice pun langsung memanggil Leon. Gak pakai lama tim FBI yang nguping di luar segera datang untuk meringkus Leon. Di antara mereka terdapat anggota FBI yaitu Linda dan polisi Meksiko bernama Hugo. Namun ngerinya Leon mengancam akan menembak endas anaknya sendiri jika ada yang berani mendekat. Dan inilah Memory. De México. Sí. Chinga tu madre, I'm not going back. Lynchman, the key to your whole investigation is laying in a meat wagon. Vincent terpaksa mendorong Leon keluar hingga jatuh dan tewas demi menyelamatkan Beatrice. Namun Vincent kena tegur atasannya yaitu Gerald karena seharusnya dia menangkap Leon untuk mengungkap sosok yang mengatur praktik perdagangan anak di kota El Paso. Sementara itu karena tidak memiliki dokumen pribadi, Beatrice pun akhirnya ditangkap oleh FBI. Di lain sisi, Alex pergi menemui sohibnya sesama pembunuh bayaran bernama Mauricio yang memberikan tugas untuk membunuh 2 target di El Paso atas requestan dari pengusaha bernama Davana. Lalu Alex menemui anak buah Davana yaitu William yang memberikannya senjata untuk menjalankan misi. Agar lebih aman, Alex juga menggunakan identitas palsu untuk memesan hotel yaitu David Marshall. Your people said this would be done quickly. And it will.
Vincent menemui Beatrice di fasilitas pemrosesan pusat atau kita singkat aja FPP ya lur ya, di mana fasilitas itu untuk menampung anak-anak imigran yang baru melewati perbatasan dan sebagian dari mereka juga tidak memiliki dokumen resmi seperti Beatrice. Vincent akan memindahkan Beatrice ke layanan perlindungan anak yang suasananya jauh lebih ramah daripada FPP yang seperti penjara. Vincent juga tidak memaksa Beatrice untuk menjadi saksi atas keterlibatan ayahnya dalam perdagangan anak. Akan tetapi Beatrice masih sangat geram karena Vincent telah membunuh ayahnya. Mirisnya karena doktrin dari Leon, Beatrice merasa tidak ada yang salah dalam pekerjaannya sebagai mbak-mbak malam sebab Leon mengatakan Beatrice harus menjalani profesi itu agar bisa terbebas dari kemiskinan. You can talk if you don't want to. You don't have to. What, Beatrice? I'm gonna have you trestle, okay? In a group home, not lock you up. What Papa did, it ain't right. Papa said you to be free. Tú lo empujaste. Just trying to save him. You are a liar. Di malam harinya Alex masuk ke kediaman target pertamanya yaitu Alice dan langsung menodongnya agar memberikan plastik berisi kumpulan flash disk di berangkasnya. Untungnya anak Alice tidak memergoki Alex dan misinya pun berhasil. Lalu sesampainya di mobil, Alex mengecek target selanjutnya yang ternyata adalah Beatrice lur. You know why I'm here. Istri Alice sebut saja Ngatemi menjelaskan ke Gerald, Vincent, Linda, serta detektif kepolisian El Paso yaitu Danny tentang insiden semalam. Ngatemi memberitahu jika Alice sedang mengajukan izin untuk suatu bangunan, namun dia tidak tahu apakah Alice tewas dibunuh oleh saingan bisnisnya atau oleh siapa. Sementara itu Alex bertemu dengan kakaknya di panti jompo yang kondisi Alzheimer-nya sudah cukup parah. You have any, might want to hurt him. I don't know. And Ellis, he was going to file permit. Something on the side. 1969. That year, the draft. Di kantor FBI, Gerald menghentikan penyelidikan kasus perdagangan anak sesuai perintah dari kantor pusat karena Leon juga sudah tewas. Lalu Gerald menyuruh Vincent untuk fokus mengusut kasus kematian Alice. Setelah itu Vincent mengantar Beatrice ke rumah singgah di mana anak-anak imigran ditampung, sedangkan Alex terus menguntit mereka untuk membunuh target keduanya yaitu Beatrice. Sesampainya di sana, Beatrice yang melihat pensil warna dan kertas di kamar langsung membuat sebuah gambar dan diberikan ke Vincent. Kali ini Beatrice sudah terlihat lebih tenang dan Vincent pun berjanji akan menemuinya lagi di sana. Lalu malam harinya Alex pun masuk ke rumah itu secara diam-diam, namun dia sangat terkejut melihat Beatrice yang ternyata masih bocil. Alex pun langsung mengurungkan niat untuk membunuhnya dan memutuskan pergi dari sana. Sementara itu Beatrice yang sangat ketakutan sempat mengatakan jika dia sama sekali tidak membocorkan apapun tentang praktek ayahnya ke kepolisian. We're done, Sarah. I've spent it from Washington. Facts are facts. The task force is done. It's straight from Washington. I'll move her to a group. Keep it. I'll come back and see you soon. I promise you. No he dicho nada. Perdón. Perdón. Esok harinya Alex meminta William untuk menemuinya di sebuah toilet SPBU yang luar biasa bersih. Tanpa babi bu, Alex pun langsung menyerang William dan mengatakan jika dia tidak akan membunuh seorang bocil apapun alasannya. Alex juga tidak akan menyerahkan flash disk yang dia curi dari Alice kecuali William membatalkan misinya untuk membunuh Beatrice. Selain itu Alex juga mengecek alamat rumah William dari KTP-nya dan berjanji akan meneror keluarga William jika sampai terjadi sesuatu kepada si bocil Beatrice. He's a child. Silver Spring girl stays out. You're answerable to me. You want this? Huh? What contract? Oh, that's employee. I don't take. Kita pun beralih ke Davana yang mendapat telepon dari William lewat saluran rahasia. William melapor jika Alex telah memegang flash disknya Alice, namun dia menolak membunuh Beatrice sampai mengancam nyawa William beserta keluarganya. He knows my name, my job, and he's got some flash drives. I'll handle it. And don't call me again. I know what's on that drive. Pretty obvious about his quirks.
Di hotel, Alex beraselole dengan wanita bernama Maya. Lalu ketika tertidur, Alex pun mimpi buruk membunuh Beatrice dan Alzheimer-nya sempat kambuh hingga Alex lupa dengan Maya dan apa yang dia lakukan sebelumnya. Namun paginya Alex sangat terkejut melihat berita jika Beatrice telah mati tertembak di kamarnya. Alex pun mengira dialah yang menembak Beatrice semalam sampai terus bertanya ke Maya apakah semalam dia keluar dari hotel. Padahal jelas-jelas mereka habis aselole, ya kan? Sebelum pergi meninggalkan hotel, Alex pun menyuruh Maya tetap merahasiakan pertemuan mereka agar nyawa Maya tetap aman. Setelah itu di parkiran, Alex mengeluarkan pistolnya untuk berjaga-jaga jika ada orang yang sedang menguntit. Dan ternyata benar lur, Alex menemukan seonggok bom terpasang di bawah mobilnya. Lalu Mauricio muncul dan berusaha menembaki Alex. Namun tak lama kemudian Maya ikut turun ke parkiran untuk memberikan obat Alzheimer Alex yang ketinggalan, dan sayangnya Maya pun tewas ditembak Mauricio. Lalu yang terjadi? They'll end you for this. Happy retirement, Maury. Alex meledakkan mobil sampai jatuh dari parkiran. Namun kepolisian masih belum tahu siapakah kedua korban di mobil itu dan obat apa yang tercecer di TKP. Dari hasil pengamatan, peluru yang menyasar ke leher korban wanita alias Maya sama dengan yang bersarang di kepala Beatrice, yaitu peluru kaliber 32. Sedangkan mobil yang meledak diketahui telah disewa oleh David Marshall alias identitas palsunya Alex, ya kan? Match set. Jane and John Doe in the driver's seat, blown the... What's that? Found them on the floor. Didn't match anything on our data to a David Marsh rented at the airport. Businessman out of 32 caliber bullet that looks like we pulled out of Beatrice Leon. Sorry about the girl, man. I'm just fucked up. Setelah Mauricio mati, Alex pun menembak mati William yang sedang nge-gym. Lalu Alex pergi ke bekas toko roti peninggalan mendiang ayahnya dan akan dijadikan markas sementara. Lalu Alex membuka beberapa flash disk milik Alice di laptopnya dan terdapat rekaman saat Alice berdebat dengan Davana di telepon. Selain itu terlihat beberapa foto, di antaranya adalah Davana bersama anaknya yaitu Randy, Beatrice yang ditampar oleh ayahnya Leon, dan yang paling ngeri lur adalah video Alice yang ingin mengaselole Beatrice. Sangat-sangat biadab memang. Melihat itu Alex pun semakin murka dan langsung menutup laptopnya. We are not negotiating no return. Kepolisian sudah memenuhi TKP pembunuhan William dan meskipun Gerald membubarkan tim penyelidikan kasus perdagangan anak, namun Vincent, Linda, dan Hugo masih terus mengusut kasus itu karena disinyalir berkaitan dengan kematian Mauricio, Maya, juga William. Apalagi menurut hasil forensik lur, peluru yang membunuh William juga memakai kaliber 32 yang berasal dari pistol dengan peredam suara. Selain itu tim forensik akhirnya mengetahui obat di TKP Mauricio yang tercecer yaitu obat Alzheimer. Dari sana Vincent dan Hugo menemui istri William yang anehnya nyantai-nyantai aja dan dia pun mengaku pernah bertemu dengan istrinya Alice yaitu Ngatemi di sebuah pesta. If this does turn out to be a charity too, that's 3 people likely. Bob just came. Alzheimer's drug. Your shooter's losing his shit. I see her at the same events. Cocktail party up here. Sambil ketakutan, Randy pun datang melapor ke ibunya jika William tewas dibunuh Alex. Lalu Davana berusaha menenangkan Randy dan menyuruhnya segera pergi menyelamatkan diri ke Geneva. Tapi sebelum OTW, Randy harus mendatangi sebuah pesta yang sudah dia rencanakan terlebih dahulu. After the party, you'll fly to their house and make her just like Bravo. Setelah diteliti kembali, tim forensik menyatakan jika peluru yang membunuh William berbeda dengan yang bersarang di tubuh Beatrice dan Maya. Namun Vincent sangat terkejut saat menerima telepon dari David Marshall alias Alex. Saat itu juga Vincent langsung menyuruh Linda melacak posisi Alex dari teleponnya. Dan Vincent terus mengajak ngobrol Alex sampai posisinya diketahui. Alex pun mengatakan jika dialah yang membunuh Alice dan William karena
mereka terlibat kasus perdagangan anak. Sedangkan yang menembak mati Beatrice dan Maya adalah Mauricio. Namun Alex juga sudah membunuh Mauricio yang jasadnya terbakar bersama Maya di mobil. Alex mengatakan bahwa William yang seorang pengacara memiliki klien yang terlibat dengan kasus tersebut. Lalu ketika nomornya sudah terlacak, Alex dan Linda pun buru-buru turun ke bawah lur, karena ternyata Alex menelpon dari taman di depan kantor FBI. Namun jelas Alex sudah kabur dan hanya meninggalkan HP-nya di kursi. Killed William Borden and Ellis Van Camp? That was Maurizio. I think you're a good man, Vincent. Have been for a long time. I can't keep to Borden, Van Camp. What they did to... He's with us. Hugo kembali menemui istri William dan dia memberitahu jika William sempat berbicara dengan Davana dengan nada ketakutan saat membahas seorang pria yang berasal dari Meksiko. Lalu keesokan harinya di kantor, Linda mendapat info jika William adalah pengacara dari anak Davana, yaitu Randy. Ternyata lur, perusahaan milik Randy lah yang memiliki FPP, sedangkan Alice adalah kontraktornya. Mendengar itu, Vincent pun menduga Alex akan membunuh siapapun yang terlibat dalam FPP dan bisa jadi korban selanjutnya adalah Randy. Malam itu Vincent, Linda, dan Hugo pergi ke sebuah kapal tempat Randy mengadakan pestanya. Lalu ketika Vincent akan menemui Randy, dia pun terkejut melihat botol obat Alzheimer di aspal, yang mana artinya Alex kemungkinan besar sudah ada di sana. Gak pakai lama, Vincent pun segera mencari Randy yang baru akan berasal lole dengan salah satu pekerjanya. Tapi yang terjadi lur, Target's on the boat! Put it down. Vincent datang terlambat dan Randy pun sudah tewas ditembak Alex. Lalu Vincent yang berusaha mengejar pun langsung ditodong oleh Alex dan memperkenalkan nama aslinya. Alex juga memberitai jika dia pembunuh bayaran, namun terpaksa membatalkan misinya karena Beatrice lah yang menjadi target. Kini Alex akan memburu orang-orang yang berkaitan dengan FPP setelah menonton video bejatnya Randy, dan Alex ingin membalas dendam atas kematian Beatrice karena dia adalah korban eksploitasi di bawah umur dan Beatrice juga sudah tewas dibunuh. Ya, dengan ini kita sudah mulai paham lur, kemungkinan Davana merekrut Alex untuk membunuh Beatrice dan Alice karena mereka tahu ketidaknormalan Randy yang suka berasal luli dengan bocil. Sedangkan Mauricio ditugaskan Davana membunuh Alex karena dia menolak menjalankan misi, ya kan? Tak lama kemudian Hugo datang menodong Alex, namun Vincent meminta Hugo menurunkan pistolnya karena bagaimanapun hanya Alex lah yang mengetahui apa keterkaitan praktek perdagangan anak dengan beberapa kematian yang terjadi akhir-akhir ini. Namun saat Alex pergi, Hugo yang menembak pun mengenai perut Alex, dan sesampainya di markas, Alex hanya menutup luka tembaknya dengan cara dibakar karena tidak ada alat untuk mengeluarkan peluru. You know what those people did to that child, but you don't hurt children. Vincent melapor ke Geralt tentang kematian Randy dan pertemuannya dengan Alex yang ingin balas dendam atas kematian Beatrice. Lalu menurut catatan kepolisian, ketika masih remaja Alex sering terlibat dalam aksi-aksi kriminal seperti vandalisme sampai pencurian mobil. Namun dari dokumen-dokumen resmi, Alex telah dinyatakan meninggal sejak 40 tahun lalu karena toko roti keluarganya kebakaran dan Alex lah yang membakarnya. Linda juga menemukan catatan rumah sakit bahwa Alex dan kakaknya sering mendapatkan siksaan dari sang ayah. Ya, bisa jadi Alex pun sebegitunya ingin membela Beatrice lur, karena masa kecilnya yang sangat tidak menyenangkan. Di lain sisi, Hugo nekat datang ke markas Alex dan untungnya tidak mengetahui jika Alex bersembunyi di basement. Namun selanjutnya toko roti bekas langsung disisir oleh Vincent, Linda juga tim FBI, dan mereka pun menemukan pintu menuju ke basement. Namun Alex sudah pergi dari sana lur. Catchy is next ailment to any of this. She's harder to get to than any of them.
Di lain tempat, Davana telah membayar tim kepolisian yang dipimpin oleh Danny untuk melindunginya di kantor. Sementara itu, Alex sudah sampai di gedung dan jelas tujuannya ke sana untuk membunuh target utama alias yang terakhir, yaitu Davana. Alex pun menyalakan alarm mobil polisi di parkiran agar para petugas terpancing ke bawah, dan di kesempatan itu dia menyusup ke gedung juga menodong polisi agar bisa naik ke kantor Davana. Dan Put him down now. Danny pun menyeret Alex ke ruang interogasi dan akan menyiksanya untuk mengorek informasi tentang apa sebenarnya motif Alex melakukan serangkaian pembunuhan. Tapi Alex tetap diam dan hanya ingin memberi keterangan ke Vincent, yang akhirnya setelah disiksa Alex pun dibawa ke rumah sakit. Sementara di kantor FBI, Vincent dan kawan-kawan mendapat kiriman flash disk dari alamat toko roti dan mereka sangat terkejut ketika mengecek isinya. Lalu setelah Geralt diinfokan bukti-bukti keberengkesan Randy di flash disk itu, dia pun mengizinkan Vincent untuk menjenguk Alex di rumah sakit. Setelah diberikan obat Alzheimer-nya, Alex pun mengatakan jika dia ingin Davana segera mati karena Davana lah yang memberikan misi untuk membunuh Beatrice. Alex juga akan bersaksi di pengadilan atas kejahatan Davana karena dia memiliki satu bukti kuat, yaitu rekaman telepon saat Davana mengancam Alice. Tapi Alex lupa di manakah dia meletakkan flash disk tersebut, Lur. FBI agent, no one else. Jesus, I need to talk to him. I want Sealman dead. Well, she's not efficient to hit. Setelah itu, Vincent dan Geralt menghadap ke pengacara distrik sebut saja Sugiman untuk menunjukkan video Randy serta menjelaskan bahwa Davana menyuruh Alex untuk membunuh Beatrice demi menyelamatkan nama baik anaknya Randy. Sugiman pun sangat muak dengan kebusukan ibu dan anak ini, namun dia tidak bisa menjadikan Davana sebagai tersangka jika rekaman teleponnya dengan Alice belum ditemukan. Dan sayangnya Alex masih belum ingat di manakah rekaman itu. Malam harinya, dokter pribadi Davana, sebut saja Pak Ijo, mendatangi kamar Alex untuk membunuhnya karena Davana sudah membayar Pak Ijo dalam jumlah besar, Lur. Namun Alex yang menyadari niat busuk Pak Ijo menjadikannya sebagai tawanan dan dia hanya ingin bertemu dengan Vincent. Rumah sakit itu pun langsung dipenuhi oleh pasukan yang siap menembak Alex dan Pak Ijo. Mereka berdua keluar dari pintu utama, sedangkan Vincent juga sudah sampai. Akan tapi sniper malah menembak Pak Ijo dan Alex pun buru-buru masuk ke mobil Vincent lalu menembak radio mobil agar percakapan mereka tidak terdengar. Lalu Alex mengatakan jika Davana sudah menguasai kepolisian karena Pak Ijo bisa masuk begitu saja ke kamarnya dengan mudah padahal sudah ada polisi yang berjaga. Namun Alex yakin FBI tidak bisa dibayar seperti polisi, khususnya Vincent yang begitu dia percaya agar bisa menyelesaikan atau mengubur kasus ini. Anehnya, Lur, Alex tidak menggunakan kata-kata bury yang artinya mengubur, melainkan kata bury, Lur, B-E-R-Y, seolah-olah dia teringat dengan sesuatu yang dilupakannya. Karena sudah terpojok dan tidak bisa kabur, Alzheimer-nya juga semakin parah. Alex yang pasrah pun keluar mobil dan langsung mati di berondong peluru. Alex melakukan hal tersebut karena dia tahu apapun yang dia lakukan ke depannya pasti tidak akan bisa membawa Davana ke jalur hukum karena wanita itu sudah menguasai kepolisian dan satu-satunya harapan yang bisa menyelesaikan kasus ini adalah Vincent. He was shot on the subject on the right. Barry, it's spelled B. She sent that man to kill Jones. She doesn't own the FBI. We owe it to that child. Dengan tewasnya Alex, tim penyelidikan perdagangan anak pun benar-benar dibubarkan dan Hugo dideportasi balik ke Meksiko. Namun ketika melihat foto toko roti, Vincent pun langsung OTW ke sana karena terdapat tulisan B-E-R-Y alias Berry dan ternyata ada flash disk di kaca huruf B-nya, Lur. Namun sayang menurut Sugiman, isi rekaman telepon Davana dan Alice masih belum cukup untuk menyeret Davana ke pengadilan.
karena Alex yang bisa menjadi saksi juga sudah tewas. Mendengar itu Vincent pun sangat amat geram karena jelas-jelas ada video Danny yang bisa digunakan sebagai bukti. Brengkesnya Sugiman tidak bisa membuat keputusan apa-apa untuk mengusut kasus Davana. Bahkan Geralt juga menonaktifkan Vincent sementara waktu. Bisa dibilang Geralt sebagai petinggi FBI dan Sugiman sebagai pengacara adalah orang-orang pengecut lur yang tidak berani melawan Davana karena memiliki kekuasaan, atau mungkin mereka juga telah dibayar oleh Davana. Not enough. Well, Alex Lewis is dead. Without him, I don't have career. Realize that, the better. Beatrice Leon, what does she mean to you? When you're dealing with that kind of money, she'd probably still win. You're nothing but a have to take a leave, sir. Make it a long one. Dengan ini kasus Davana benar-benar ditutup karena jelas sistem dan hukum sudah dibayar olehnya. Akan tetapi lur, diam-diam Hugo nekat mendatangi kediaman Davana dan langsung menggorok lehernya hingga tewas. Mampus ya kan? Meskipun hukum tidak bisa menjeratnya, namun keadilan terpaksa ditegakkan dengan cara kekerasan. Lalu Hugo pun membakar jaket serta pisau yang dia pakai untuk menghilangkan jejaknya sebagai tersangka. Di saat yang sama, Linda mengajak Vincent ke warkop dan beberapa jam kemudian mereka melihat berita jika Davana telah dibunuh dan tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut. Ternyata Linda sudah mengetahui rencana Hugo yang ingin mengeksekusi Davana atas nama keadilan. Maka dari itu Linda mengajak Vincent ke warkop malam itu agar mereka berdua memiliki alibi lur dan tidak akan dituduh sebagai pelaku pembunuhan Davana. Since when have you been self-social? I'm trying to turn over a new leaf. No anymore. Don't be a pussy. According to an El Paso, no suspects and no witnesses. Did you just give me an alibi? Amen. Buyar, seperti quotes dari almarhum Gus Dur bahwa Tuhan tidak perlu dibela karena Dia maha segalanya, tapi belalah mereka yang diperlakukan tidak adil. Assalamualaikum.